Halo para pemirsa, balik lagi di channel Pamantino. Hari ini gua ingin membahas tentang makan siang gratis. Kemarin gua melihat perdebatan di Metro TV terkait makan siang gratis. Nah, sebelum lo setuju atau tidak terkait makan siang gratis ini, ada beberapa poin yang harus dipahami terkait makan siang gratis ini. Karena di Metro TV itu belum dijelaskan poin-poin penting ini. Karena begini, pemerintah dalam hal ini nanti pemerintah selanjutnya Prabowo akan melaksanakan makan siang gratis yang dimana makan siang gratis itu mencontoh Jepang dalam tanda kutip. Nah, permasalahannya begini, ada beberapa faktor yang membedakan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam melaksanakan makan siang gratis ini. Pertama, dari tujuannya dulu. Kalau di Jepang itu ada namanya program Kyoshoko. Nah, program ini tujuannya awalnya untuk membangkitkan rakyat Jepang setelah Perang Dunia II. Kan ada beberapa hal lagi. Program Kyoshoko ini ditujukan untuk siswa SD dan SMP. Nah, yang paling polemik adalah di Jepang itu di program Kyoshoko ini bisa dilaksanakan karena mereka punya undang-undang terkait diet yang menjelaskan tentang bagaimana sih seharusnya orang gitu di Jepang untuk makannya, untuk badannya gitu. Bagaimana itu penjelasan secara detail ada di undang-undangnya. Nama undang-undang pedomannya adalah Undang-Undang Pedoman Diet tahun 2005, disebutnya Act on Shoukoku. Nah, itu. Nah, permasalahannya begini, ketika kita ingin mengimplementasikan nih makan siang gratis, kita masyarakat Indonesia belum punya terkait undang-undang diet, yaitu undang-undang bagaimana sih porsi makan seharusnya untuk masyarakat gitu. Sehingga ketika misalnya makan siang gratis ini akan dilaksanakan, kita belum punya apa sih namanya, rancangannya, dasarnya. Kita mau makan siang gratis ini kayak gimana, itu satu. Karena kita ini sekarang kan setiap daerah beda-beda ya makanannya, dan kita nggak punya suatu standar yang satu gitu terkait makan kita ini harus makan bagaimana gitu, karena kan setiap daerah makanannya beda-beda. Dan untuk pelaksanaannya pemerintah pusat ini memberikan tanggung jawab ke pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemda setempat lah gitu, untuk melaksanakannya, dan pemerintah pusat menetapkan standarnya. Lagi-lagi masalahnya begini, kita belum punya standar yang kokoh terkait bagaimana sih makan siang gratis ini harus dilaksanakan, sasarannya apa gitu, untuk membuat lebih sehat. Oke, nah tapi lebih sehatnya seperti apa? Karena kita masyarakat Indonesia ini belum punya undang-undang tentang diet, dalam artian undang-undang untuk referensi bagaimana nih badan kita nih harusnya sehatnya seperti apa. Kita belum punya undang-undang itu. Nah, itu masalahnya. Yang kedua adalah sumber dana. Walaupun di Jepang disebutnya makan siang gratis, tapi sebenarnya itu nggak 100% gratis, dalam artian gini, pemerintah untuk dananya nih, sumber anggarannya. Untuk anggarannya memang dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi. Dan yang paling penting, orang tua itu juga, beberapa orang tua tuh harus membayar gitu, dalam artian program makan siang gratis ini ditujukan memang untuk semua siswa di SD dan SMP di Jepang, tetapi untuk pembiayaannya rata-rata memang kebanyakan ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, nanti kalau misalnya ada orang tua yang merasa tidak mampu, pihak sekolah akan mendata siapa saja gitu. Ada proses seleksinya lah, kira-kira siapa saja yang harus bayar atau enggak. Sehingga tidak hanya uang makan siang gratis ini tidak diberatkan kepada pemerintah, tetapi ada bantuan dari orang tua, meskipun nanti akan dipisah apakah mereka mampu atau enggak. Itu di Jepang. Nah, kalau di Indonesia ini program makan siang gratis kan sepertinya memang dari pusat semua ya gitu, dari pemerintah semua kan dananya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana ntar penerapannya. Ditambah kalau di Jepang ya, makan siang gratis ini total anggarannya sekitar 1 triliun yen. 1 triliun yen itu kalau dirupiahkan sekitar 105 triliun lah, 105 triliun rupiah. Itu kalau makan siang di Jepang, dan itu kecil di perbandingan GDP-nya.
cuman di bawah 0,5%. Dalam artian setengah di bawah setengah 1% nih, setengahnya lagi di bawah total GDP, dalam artian kecil dalam karena perencanaannya udah matang sehingga anggarannya tidak terbuang percuma gitu. Nah, permasalahannya gini, kalau misalnya makan siang gratis ini ternyata anggarannya membengkak atau misalnya gagal mencapai tujuannya, kan sayang ya. APBD kita kan misalnya terkuras 5% atau berapa persen, ya kan bisa dianggarkan untuk program yang lebih bermanfaat gitu. Itu masalahnya, kita belum punya suatu ya lagi-lagi masalahnya undang-undang diet, dalam artian kita belum di Indonesia ini belum punya terkait bagaimana undang-undang untuk tubuh yang sehat itu harusnya seperti apa, sehingga kita tidak punya suatu standar yang satu yang diikuti oleh banyak orang gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian ada yang setuju atau tidak?